masyarakat. Kita nggak mau kan selalu dianggap seleceh saya kayak kemarin. Kayak kemarin sampai kita dikasih sampah, itu kan sangat sakit kan hati kita gitu. Jadi satu-satunya cara buat kita adalah kita harus menjadi waria yang baik. Intinya kita stop pergaulan-pergaulan yang nggak baik, atau kita bisa kok, kita bisa dihargain orang kok, kita bisa kok masih dianggap positif sama masyarakat kok lah. Asalkan kita punya perilaku yang baik, kita punya kepribadian baik, kita punya prestasi, pasti masyarakat juga akan setia merangkul kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi dengan aku Pipit. Wow. Teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian semuanya yang menjalankan. Semoga puasanya lancar terus sampai maghrib, sampai hari raya Idul Fitri nanti. Amin. Dan alhamdulillah sekarang juga aku masih puasa dan belum batal puasanya, teman-teman. Teman-teman, masih masih membekas banget. Kemarin ada masalah dengan sembako yang isinya sampah yang dikasih ke waria-waria gitu ya teman-temannya. Mungkin di sini aku juga masih merasa sangat sedih banget atas kejadian itu, sangat-sangat sedih dan sangat-sangat merasa bahwa kita ini sebagai manusia kok rendah banget gitu, direndahkan banget gitu. Tapi setelah aku renungin, setelah aku bawa sembahyang, berdoa, dan aku merasa bahwa ini semua ada hikmahnya yang harus kita ambil, ada hikmahnya yang bisa aku petik khususnya buat aku pribadi ya, ini buat aku pribadi. Ada hikmah yang bisa aku ambil dari kejadian ini, teman-teman. Salah satunya adalah bagi kaum waria khususnya, mohon maaf atas nama aku pribadi, aku sebagai seorang waria, aku meminta maaf. Mungkin ada mungkin teman-teman waria mungkin yang tersinggung atau apa dengan ucapan aku ini, dengan pernyataan aku ini. Aku mohon maaf sebelumnya. Tapi menurut aku dengan kejadian sembako sampah yang dikasih kepada kaum waria itu ada hikmah yang luar biasa menurut aku. Hikmahnya adalah kita, khususnya aku pribadi ya, aku sebagai seorang waria adalah manusia yang emang sudah rendah banget dipandang sama warga, dipandang sama masyarakat. Terus juga mungkin di mata agama, di mata para ulama juga kita adalah makhluk mungkin yang salah gitu. Kita ngambil jalan yang salah dengan menjadi seorang waria gitu. Kita melanggar kodrat mungkin. Iya, kita melanggar kodrat dari laki-laki, terus kita mencoba berpakaian sebagai perempuan seperti aku seperti ini. Tapi aku jujur pribadi, ada alasan kenapa aku sendiri melakukan jalan menjadi seorang perempuan, karena yaitu tadi, jiwa aku dari kecil emang sudah tertanam jiwa perempuan gitu. Nggak tahu datangnya dari mana, nggak tahu siapa yang membuat, tapi jujur dari umur 5 tahun, 6 tahun aku sudah merasakan bahwa jiwa aku ini adalah sebagai seorang perempuan dalam fisik laki-laki. Dan aku nggak tahu harus menyalahkan siapa, harus bertanya kepada siapa, dan harus mempersalahkan ini kepada siapa gitu. Kenapa jiwa aku perempuan sementara badan aku berfisik laki-laki gitu. Dan itu yang menjadi pertanyaan besar gitu. Dan aku merasa bahwa ini membingungkan buat aku sendiri gitu. Jalannya proses waktu, dengan seiring berjalannya umur aku juga yang semakin dewasa, malah jiwa perempuan aku itu malah lebih tumbuh lebih besar lagi, dan nggak ada sama sekali jiwa laki-laki kecuali fisik aku yang masih laki-laki ya teman-temannya. Memang keputusan yang cukup ekstrim mungkin diambilnya. Kenapa sampai berani memutuskan berganti baju perempuan, akhirnya rambut dipanjangin? Itu karena memang aku merasa bahwa jiwa aku lebih ke perempuan gitu. Walaupun aku jiwa aku laki-laki, aku berpakaian laki-laki, aku terus rambut aku cepak seperti laki-laki, tapi jiwa aku itu masih jiwa perempuan gitu. Nggak bisa dibohongin dengan fisik itu gitu. Dan akhirnya memutuskan buat aku bahwa
aku lebih nyaman dengan berpakaian perempuan seperti ini gitu. Itu alasan yang mendasar kenapa aku akhirnya menjadi seorang waria, kenapa akhirnya aku memutuskan dari laki-laki menjadi perempuan dengan berpakaian perempuan. Itu adalah alasannya, karena jiwa aku memang dari kecil tertanam jiwa perempuan, dan aku tidak tahu harus bertanya kepada siapa, harus menyalahkan siapa atas kejadian ini, atas apa yang terjadi pada diriku ini. Dan ternyata yang aku alamin ini bukan cuma 1-2 orang aja, tapi hampir di seluruh Indonesia itu udah banyak banget gitu kaum-kaum yang mempunyai jiwa perempuan seperti aku, padahal dia laki-laki gitu. Dan kasusnya ya sama gitu, kita mempunyai jiwa perempuan dan akhirnya kita memutuskan untuk jadi seorang waria gitu. Dan atas kejadian itu, dan sangat berat banget gitu menjalani kehidupan seorang waria, tapi ya mau gimana, kita lebih nyaman seperti ini, kita lebih nyaman apa adanya seperti ini, terbuka bahwa kita ini mempunyai jiwa perempuan gitu. Kita siap dikucilkan, kita siap dipandang rendah, kita selalu dihina atau dicaci maki sama orang, dianggap sampah, selalu dianggap paling rendah sama masyarakat gitu. Aku terus terang aku terima itu gitu, aku terima karena memang aku salah karena aku memutuskan untuk jadi seorang waria. Jadi aku terima konsekuensinya. Aku direndahin sama orang, dikata-katain sama orang, selalu dianggap paling rendah sama orang, dianggap sampah masyarakat. Aku selalu terima itu karena memang aku sadar, aku salah, aku mengambil jalur yang mungkin salah gitu ya di mata agama. Aku menyimpang mungkin kata orang. Tapi atas dasar alasan yang kuat membuat aku bahwa aku memang seperti ini, memang dari kecil mempunyai jiwa perempuan dari kecil, tidak dibuat-buat, tidak datang secara tiba-tiba. Naluri alami aku, jiwa perempuan aku itu memang terlahir dari kecil, aku sudah merasakan itu gitu. Jadi itu alasan kuat kenapa aku akhirnya menjadi seorang perempuan, dan aku siap selalu direndahin, selalu dilecehin, selalu dianggap nggak benar, selalu dianggap salah gitu. Dan aku itu udah banyak banget merasa kecewa, merasa sedih. Itu mungkin dulu hampir tiap hari aku nangis, selalu dilecehin, diledekin, pokoknya dianggap paling nggak bener deh sama orang. Tapi aku selalu kuat gitu, karena aku merasa selagi aku tidak nyakitin orang, selagi aku tidak merugikan orang, selagi aku tidak membuat orang kerugian, tidak membuat orang sakit, tidak mengecewakan orang lain, tidak merugikan siapapun, aku merasa enjoy dengan keadaan aku seperti ini. Yang penting aku tidak membuat kriminal, aku tidak pengguna narkoba, aku tidak menjual narkoba. Tapi aku, walaupun seorang waria, aku masih bisa berjalan di jalur yang positif. Positifnya apa? Aku bekerja halal gitu. Aku menjadi seorang waria bukan semata-mata sebagai seorang waria biasa gitu. Aku di sini punya pekerjaan yang halal gitu. Aku punya bakat di bidang hair stylist. Aku bisa penataan rambut, menggunting rambut. Aku bisa kerja di salon kecantikan ya, dengan cara menggunting rambut, potong rambut, semuanya aku bisa gitu. Creambath, smoothing gitu. Dan menurut aku itu adalah salah satu yang harus dimiliki oleh setiap waria. Waria harus mempunyai bakat itu yang akan mengangkat kita menjadi orang yang lebih baik, yang akan lebih dihargai, yaitu waria harus mempunyai bakat. Dan atas kejadian kemarin yang waria dikasih sembako isinya sampah, itu buat aku membuka hati aku, bahwa membuat aku merenung, buat aku menangis. Aku selalu berdoa setiap aku sholat, kenapa, dan menurut aku ada hikmah yang bisa diambil dalam kejadian itu. Hikmahnya adalah kita harus menunjukkan kepada masyarakat, kepada setiap orang, kepada lingkungan sekitar kita yang kita tinggali, kita harus menjadi waria yang punya prestasi, punya waria yang berperilaku baik, punya sikap yang bagus, punya jiwa sosial yang baik. Artinya adalah waria tidak harus selalu dipandang jelek, karena selama ini waria itu selalu identik dengan jelek dan jelek gitu. Jadi salah satu yang bisa mengangkat kita lebih baik adalah, yang bisa dihargai oleh orang adalah kita harus mempunyai bakat. Jadi buat teman-teman waria semuanya, kita harus mempunyai bakat, mau itu di bidang potong rambut, mau di bidang rias pengantin, make up, segala macam. Pokoknya kita harus mempunyai bakat yang positif. Jadi bukan hanya sekedar cuma mangkal-mangkal atau apa segala macam. Jadi kalau cuma mangkal-mangkal, ya setiap orang pasti bakal ngeledek kita terus, dan kita akan selalu dianggap rendah dan dianggap selalu sampah masyarakat. Aku ngerti banget perasaan waria-waria yang aku alami juga sama. Aku juga seorang waria gitu. Tapi
Kita bisa kok, kita bisa dihargain orang kok, kita bisa kok masih dianggap positif sama masyarakat kok lah. Asalkan kita punya perilaku yang baik, kita punya kepribadian baik, kita punya prestasi, pasti masyarakat juga akan setia merangkul kita. Pasti masyarakat juga akan selalu menggandeng kita gitu, asalkan kita berperilaku baik gitu. Jadi makanya untuk waria-waria mulai dari sekarang aku cuma ngingetin ya, aku bukan menggurui atau aku juga bukan sok bener, aku juga masih waria, aku masih waria yang penuh dosa, aku juga belum bisa normal kembali ke jiwa laki-laki gitu. Tapi setidaknya aku mengingatkan bahwa kita harus menjadi waria yang punya prestasi. Kita harus menjadi waria yang selalu dipandang baik sama masyarakat. Kita nggak mau kan selalu dianggap seleceh kayak kemarin. Kayak kemarin sampai kita dikasih sampah, itu kan sangat sakit kan hati kita gitu. Jadi satu-satunya cara buat kita adalah kita harus menjadi waria yang baik. Intinya kita stop pergaulan-pergaulan yang nggak baik, atau kita istilahnya mangkal-mangkal mejeng-mejeng yang nggak penting gitu. Lebih baik kita belajar salon, atau kita belajar kursus make up pengantin, atau kursus apa segala macam. Kalau ada waria yang punya hobi masak, kita bisa menyalurkannya sebagai berdagang atau apa segala macam. Intinya kita nggak apa-apa lah, kita untuk sementara kita berpakaian perempuan, kita belum bisa berubah total, insyaf total sebagai laki-laki sejati lagi. Nggak apa-apa, yang penting kita mempunyai prestasi yang bisa dilihat masyarakat bahwa kita itu adalah yang patut kita hargai gitu, bahwa waria juga punya prestasi, punya jiwa yang baik. Jadi masyarakat insya Allah juga akan menerima kita dengan jujur, aku pribadi dulu pernah ngalamin banget yang namanya mejeng-mejeng, mangkal-mangkal, hampir tiap malam aku mangkal gitu. Tapi udah lebih dari 7 tahun. Alhamdulillah udah hampir 7 tahun ini aku nggak pernah yang namanya mejeng, nggak pernah yang namanya keluar malam yang nggak jelas atau gimana gitu. Karena aku sadar bahwa itu nggak baik gitu, itu nggak baik. Satu, aku banyak contoh dari teman-teman aku yang masih muda kan, akhirnya mereka kena penyakit, mohon maaf ya, kena HIV atau segala macam gitu, karena mereka kurang tidur, bergadang setiap malam, siangnya mereka tidur, terus malamnya mereka begadang sampai pagi. Itu kan juga bisa mengganggu kesehatan kita ya teman-temannya. Jadi mulai aku bisa melihat bahwa oh, teman aku kok masih muda seperti ini, sakit-sakitan segala macam gitu. Jadi aku takut gitu. Dan alhamdulillah aku dikasih talenta, dikasih bakat, aku belajar motong rambut, belajar kerja di salon, dan alhamdulillah sampai sekarang aku sudah jalan lebih dari 10 tahun aku buka salon, dan alhamdulillah hidup aku nyaman, dan sekitaran tempat tinggal aku juga banyak banget yang menghargain aku, banyak yang yang merangkul, yang menggandengan gitu. Karena apa? Karena satu, kita berperilaku baik dan kita punya prestasi, walaupun kita waria, kita masih ada manfaatnya buat orang banyak. Apa ya teman-teman, aku juga sadar gitu, aku sadar banget bahwa nggak gampang, nggak mudah untuk itu gitu, karena mungkin mereka nggak ada yang mengajak atau apa segala macam gitu. Jadi buat teman-teman, apapun profesi kalian, mau itu mengamen, mau itu jadi seorang makeup artist, makeup pengantin segala macam, lebih baik jalanin aja seperti itu. Dan lebih baik stop untuk mangkal-mangkal, stop untuk keluar malam, karena mungkin karena orang identik bahwa waria itu sering keluar malam dan penjajah seks kan gitu. Jadi makanya orang sulit untuk menerima kaum waria gitu, karena mungkin dari 1000 orang cuma 1-2 orang yang mau menerima keadaan kita gitu, yang lainnya pasti nggak mau gitu, karena kelakuan kita pasti dilihatnya penyebar penyakit lah, segala macam lah, pokoknya yang negatif. Makanya dari kejadian kemarin sembako sampah itu, aku berpikir bahwa waria sekarang harus bisa lebih menerapkan diri ke jalur yang lebih baik lagi gitu. Mungkin kita akan tetap salah di mata agama, bahkan di mata masyarakat. Tapi seenggaknya, walaupun kita waria, kalau kita punya pekerjaan positif, kalau kita punya prestasi, insya Allah masyarakat juga akan respect sama kita. Masyarakat juga akan memandang kita positif, baik gitu. Dan itu yang aku alami banget sekarang gitu. Walaupun misalnya aku waria, mungkin dengan aku punya prestasi di bidang penataan rambut segala macam, dan aku juga nggak pernah lagi yang namanya mangkal-mangkal. Aku berusaha untuk hidup sehat, aku bangun pagi, paling malam aku tidur jam 10 malam, terus kadang-kadang aku pagi itu jam 4, jam setengah 5 aku udah bangun sholat subuh gitu. Aku rutin,
dan aku menerapkan itu udah hampir lebih 7 tahun sekarang gitu. Dan alhamdulillah rezeki itu nggak kemana gitu, walaupun kita nggak mangkal-mangkal, tapi asalkan kita mau belajar dan tidak malu, rezeki itu akan datang dengan sendirinya dan masyarakat juga akan menilai kita lebih positif lagi. Berat banget menjalani kehidupan sebagai seorang waria itu, tapi ini adalah pilihan kita gitu. Kita juga nggak mau merasa tertekan terus dengan konflik jiwa yang antara lelaki dan perempuan gitu. Jadi kita harus memilih gitu, dan mungkin jadi waria adalah pilihan kita, dan suatu saat juga mungkin harapan aku sih aku bisa berubah total, bisa berubah menjadi laki-laki seutuhnya gitu. Sedikit demi sedikit aku mulai mulai meninggalkan hal-hal yang negatif aja, kayak mangkal-mangkal nggak jelas, terus kayak kehidupan malam yang nggak penting. Aku udah tinggalin itu udah hampir 7 tahun ini ya teman-teman ya. Aku sudah nggak pernah mangkal-mangkal, udah nggak pernah keluar malam yang nggak penting gitu. Jadi aku benar-benar fokus kerja di salon, malam tidur teratur, bangun pagi, dan meningkatkan ibadah kita gitu. Dan alhamdulillah kita nggak kelaparan kok gitu. Rezeki itu selalu ada gitu. Bahkan kita malah diangkat lebih baik lagi, malah ditunjukin jalur-jalur yang lebih baik lagi gitu. Dan alhamdulillah ibadah aku sekarang juga lebih lebih meningkat lagi. Sholatnya juga yang dulu bolong-bolong, alhamdulillah sekarang lebih baik lagi gitu. Dan teman-teman teman-teman waria yang lain juga harus bisa belajar. Mau kalian di bidang make up atau kalian mau di bidang penata rambut, belajar gitu. Jadi jangan sampai kita udah salah seperti ini dan kita mau nerima aja dianggap rendah gitu. Jadi kita harus merubah diri kita, walaupun kita waria, istilahnya ada nilai positif yang bisa dilihat orang. Dan aku sangat sangat respect sama teman-teman waria yang mau ngamen atau yang di kerja seni atau yang jadi penyanyi organ-organ tunggal kayak gitu. Aku seneng gitu ngelihatnya gitu. Jadi mereka ternyata punya bakat gitu, dan mungkin sedikit yang mau merangkul mereka, dan akhirnya dari hasil mungkin keliling mereka kurang, akhirnya mangkal-mangkal yang jadi pilihan satu-satunya. Dan itu pun aku pernah alami beberapa tahun yang lalu gitu. Dan ternyata walaupun mangkal-mangkal itu nggak pernah cukup gitu. Hasil kerja malam itu kita nggak pernah cukup gitu, selalu kurang dan kurang. Yang ada badan kita habis, terus kita juga kena sakit-sakitan gitu. Jadi mulai dari sekarang, please untuk para waria, aku tidak menggurui, aku bukan sok suci, bukan sok bener, tapi kalau kita mau dianggap lebih baik, tapi kalau kita mau nggak dianggap sampah, nggak mau dianggap rendah sama masyarakat, kita harus bisa berubah. Kita harus buktikan kepada masyarakat yang selalu menilai kita rendah bahwa kita ada hal positif yang bisa kita lakukan gitu. Apapun itu, mau itu kalian bidang seni lah, atau di bidang salon, di bidang kecantikan, apapun itu, kita harus mau belajar. Kita buktikan kepada masyarakat, kalaupun kita waria, kita masih bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan alhamdulillah, semenjak aku nggak pernah keluar malam, nggak pernah istilahnya keluar malam lagi teman-teman, rezeki itu nggak kemana gitu. Karena di sini juga aku punya salon kecantikan, penataan rambut, jadi alhamdulillah pola hidup aku juga lebih teratur, merasa lebih sehat. Itu yang pertama, merasa lebih sehat, badan aku merasa lebih seger, setiap bangun pagi itu seger gitu. Karena dulu biasanya kalau mangkal itu kan kita sampai jam 4 subuh, jam 5 subuh kita baru pulang gitu ya kan. Badan sakit, kedinginan segala macam, jadi kurus kering, gampang sakit gitu. Dapat uang juga nggak seberapa gitu. Tapi alhamdulillah dengan aku mau belajar make up, aku mau belajar potong rambut, alhamdulillah sekarang aku bisa jauh lebih baik, bisa lebih mengangkat yang tadinya aku dianggap rendah. Alhamdulillah warga-warga sini juga menganggap aku lebih baik, bisa merangkul aku gitu. Jadi segala sesuatunya tergantung kitanya. Kalau kita mau berubah, kalau kita nggak mau dianggap sampah, kalau kita nggak mau dianggap rendah, ayo buat teman-teman waria semuanya, kita belajar ke jalan yang lebih baik. Nggak apa-apa, kita belum bisa berubah total jadi kodrat laki-laki lagi. Yang paling nggak kita bisa merubah sikap kita, perilaku kita ke jalur yang lebih baik lagi. Karena sampai kapanpun waria itu nggak bakalan diterima dengan baik di Indonesia, khususnya oleh agama pun, oleh pemerintah gitu. Kita itu nggak akan dianggap baik gitu, karena kita salah melanggar kodrat gitu. Mudah-mudahan suatu saat nanti ke depannya aku khususnya bisa mendapat hidayah, dan teman-teman juga semua bisa dapat hidayah. Kita bisa dibalikin lagi jiwa laki-laki kita ke jiwa laki-laki yang seutuhnya, nggak setengah-setengah gitu. Dan kita juga bisa
taubat seutuhnya, bisa kembali lagi ke laki-laki gitu. Amin. Dan yang penting sekali lagi adalah coba berperilaku baik dan coba menggali potensi yang kalian miliki. Sekali lagi belajar untuk jauh lebih baik lagi, dan insya Allah semuanya akan menganggap kita juga positif. Buat teman-teman waria, aku mohon maaf banget. Aku bukan di sini bukan sok pinter atau bukan sok suci atau bukan sok paling bener, enggak. Aku di sini cuma kasihan sama teman-teman semuanya yang selalu dianggap remeh, selalu dianggap sampah, bahkan atas kejadian kemarin atas sembako sampah. Itu kan sangat menyakitkan gitu. Walaupun bukan aku yang ngalamin, tapi aku melihatnya bahwa aku sama kaum waria gitu. Aku merasa sedih, aku merasa sakit hati gitu diperlakukan seperti itu gitu. Jadi makanya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata aku di sini yang sok menggurui atau apa. Di sini aku nggak ada tujuan untuk jelek. Aku di sini cuma pengen mengangkat bahwa waria itu juga punya prestasi. Waria juga berhak dihargai itu dengan cara kita merubah diri kita sendiri, terutama untuk ke jalur yang lebih baik. Alhamdulillah, aku juga sekarang berusaha untuk lebih mendekatkan diri sama Gusti Allah. Mendekatkan diri Gusti Allah itu kan adalah kewajiban kita ya, sholat 5 waktu yang agamanya Islam gitu. Aku berusaha untuk tepat waktu, sesibuk kerjaan aku berusaha kalau ada waktu sempat aku harus sholat 5 waktu gitu loh teman-teman. Dan aku juga setiap sholat selalu memohon sama Gusti Allah, tolong sembuhkan aku, sembuhkan lagi, balikin lagi jiwa laki-laki aku seperti badan aku laki-laki gitu. Jadi aku nggak mau sembuh setengah-setengah gitu. Jadi aku pengen berubah total menjadi laki-laki sejati seutuhnya gitu. Jadi makanya dekatkan diri sama Gusti Allah, sama Tuhan, itu yang paling penting juga teman-teman. Jangan lupa sama Gusti Allah. Lagi buat teman-teman waria semuanya di seluruh Indonesia, aku mohon maaf banget, aku minta maaf banget sekali lagi. Aku bukan menggurui atau sok pinter, sok bijak, sok suci, enggak. Aku di sini cuma pengen mengangkat waria, khususnya aku juga pengen dihargain lagi sama masyarakat gitu. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalah kata atau kata-kata yang menyinggung kalian, aku minta maaf banget gitu. Dan semoga kita semua dikasih hidayah, dikasih jalan yang terbaik sama Tuhan, diluruskan lagi jalan kita. Amin. Dan buat teman-teman waria semuanya, semangat terus. Yuk kita gali potensi kita yang ada untuk menunjukkan kita hal positif yang ada diri kita, supaya kita bisa dianggap positif juga di mata masyarakat. Amin. Terima kasih. Dan buat masyarakat juga mohon maaf mungkin keberadaan kita selama ini meresahkan atau apa, minta maaf, mohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih. Dan apa ya namanya, di bulan suci Ramadan ini semoga kita semuanya dapat hidayah, dikasih jalan yang terbaik sama Gusti Allah. Apapun itu kita harus terima dengan baik ya teman-teman ya. Semoga kita semua panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Bye bye.